Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Namun sebelum lanjut mengenai informasi Sunan Kalijaga, silakan subscribe dulu channel Sosmedpedia, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali Songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tidak hanya di kawasan Jawa Tengah, tetapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertaannya dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra tumenggung Arya Wilatikta, Bupati Tuban. Di masa mudanya, Raden Said dikenal sebagai remaja yang nakal. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan bangsawan dan penguasa Tuban malu memiliki anak berandalan. Akibatnya, Raden Said diusir dari rumah. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit yang berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Di masa mudanya, Sunan Kalijaga memang merupakan seorang berandalan yang suka melakukan kejahatan seperti merampok. Perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya ada alasannya. Pada waktu itu, beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Para rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang, tapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, maka Sunan Kalijaga memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan para pejabat. Harta rampasan tersebut tidak serta-merta dinikmati oleh Sunan Kalijaga, tetapi beliau membagikannya kepada rakyat jelata. Pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang memiliki arti yang sangat penting untuk merubah pandangan hidup dari Raden Said. Pertemuannya dengan Sunan Bonang menjadi tonggak sejarah dalam proses kewalian Raden Said. Seandainya saja Raden Said tidak berjumpa dengan Sunan Bonang, mungkin Raden Said tidak mengetahui bahwa yang dilakukan olehnya selama ini adalah hal yang tidak benar menurut ajaran Islam. Raden Said kini menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah hal yang keliru. Kepeduliannya terhadap orang yang tertindas adalah perbuatan yang mulia. Namun karena hal mulia tersebut dilakukan dengan cara keji seperti merampok dan mencuri, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang keliru.
Hal tersebut menjadi sebuah dosa apabila dilakukan dengan cara yang keliru. Melihat kearifan dan kedalaman ilmu agama yang dimiliki oleh Sunan Bonang, Raden Said pun memutuskan untuk berguru kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang kemudian menjadi guru pertama bagi Raden Said. Selama berguru kepada Sunan Bonang, Raden Said menjadi murid yang begitu patuh kepada gurunya. Suatu ketika, Sunan Bonang meminta Raden Said untuk menunggu kedatangan Sunan Bonang kembali di suatu tepi sungai atau biasa disebut kali. Karena itu perintah dari sang guru, Raden Said pun tidak sedikit pun beranjak dari tempatnya tersebut. Ternyata lamanya Raden Said menunggu kedatangan sang guru adalah selama 3 tahun. Dalam suatu kisah diceritakan bahwa saking lamanya Raden Said menunggu kedatangan kembali sang guru sampai-sampai badan Raden Said dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Hingga suatu waktu Sunan Bonang kembali kepada muridnya dan ia mengalami kesulitan untuk menemukan Raden Said. Namun karena ketajaman sang guru kepada muridnya, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Said yang ternyata masih berada di tempat yang sama ketika Sunan Bonang pergi. Kemudian digemblenglah sang murid dengan ilmu-ilmu agama dan juga ilmu yang lain. Kemudian Raden Said disebut sebagai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan seorang wali yang mempunyai kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dakwah. Kala itu masyarakat Jawa sangat menggandrungi kesenian wayang. Ia tidak pernah melarang hal tersebut. Justru kegemaran masyarakat yang suka dengan wayang menjadi suatu inspirasi bagi Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga berdakwah dengan wayang tidaklah sia-sia. Pendekatan kepada masyarakat melalui pendekatan budaya tersebut memberikan hasil yang begitu signifikan terhadap perkembangan agama Islam. Kemudian agama Islam semakin berkembang ke daerah-daerah lain. Demikian sejarah Sunan Kalijaga. Tentu informasi yang kami berikan ini masih sekelumit saja tentang kisah Sunan Kalijaga. Masih banyak kisah Sunan Kalijaga yang begitu pandai dalam menyebarkan agama Islam. Untuk itu, bagi yang belum subscribe channel Sosmedpedia, silahkan subscribe sekarang juga agar kamu mengetahui kisah-kisah menarik dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.